Selamat pagi buruh Indonesia. Hari ini login akan membahas tentang rapat rutin. Apa pentingnya rapat rutin bagi PUK atau pimpinan unit kerja atau serikat pekerja di tingkat perusahaan? Dan kita bersama Bung Narwoko. Oke, semangat pagi, selamat sore, selamat siang. Ya, kita langsung saja akan bahas apa itu yang namanya rapat rutin, Bung. Oke, terima kasih. Rapat rutin secara umum, rapat rutin adalah rapat yang dilakukan oleh pengurus secara berkala. Idealnya itu dilakukan secara rutin agar bisa berjalan organisasi ini dengan baik dan terjalin komunikasi antara sesama pengurus, satu irama, dan suara-suara dari anggota ini tersampaikan. Oke. Jadi itu penjelasan tentang rapat rutin. Dan sekarang apa? Kita langsung saja manfaat dari rapat rutin itu sendiri. Ada berapa hal, Bung? Mungkin secara umum saya cuplik saja, secara singkat ada 3 ya. Yang pertama adalah momen untuk berkoordinasi dan konsolidasi artinya. Pertama adalah momen untuk berkoordinasi dan konsolidasi artinya dalam menjalankan roda organisasi. Untuk merencanakan sebuah kegiatan yang baik kita dibutuhkan sebuah koordinasi. Merencanakan kapan, siapa, apa tadi yang dicapai, dan antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu bisa terkait aksi, bisa terkait... Betul, segala hal kegiatan organisasi, karena kan organisasi ini tidak hanya kegiatan aksi, ada kegiatan sosial, terkadang bisa juga kegiatan yang berhubungan dengan budaya, dinamis ya, apalagi kami SPMI dalam tanda kutip kami tidak pernah mati gaya dalam menjalankan organisasi ini. Tentunya tujuan utamanya tetap sama, berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Jadi setelah melalui forum rapat rutin bisa direncanakan, selanjutnya kalau agenda sudah dilaksanakan, kemudian rapat rutin juga bisa menjadi Oke, untuk selanjutnya untuk sebuah kegiatan yang tidak sekali waktu selesai dibutuhkan sebuah monitoring ya. Kemudian untuk berikutnya tentu saja setelah kegiatan dibutuhkan sebuah evaluasi. Jadi ada konsep, ada perencanaan, ada monitoring, dan ada evaluasi. Semuanya dibutuhkan untuk bisa terjadi sebuah hal yang menjadi tujuan kita bersama dan juga menjadi pelajaran bagi kegiatan-kegiatan yang berikutnya, meskipun kegiatan ini tidak mutlak hanya kegiatan yang sama, tapi di bidang-bidang yang lain juga bisa diterapkan. Belajar dari pengalaman atas evaluasi kegiatan yang sebelumnya kurang baik, bisa direncanakan lebih baik. Oke. Itu tadi yang nomor 1, manfaat dari rapat rutin. Sekarang manfaat rapat rutin yang nomor 2 apa, Bu? Secara umum adalah momen untuk bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi. Secara umum adalah momen untuk bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi. Masalah yang dihadapi organisasi ini tentu saja berkaitan dengan semua unsur di organisasi ini, pengurus dan anggota. Apalagi untuk sebuah organisasi yang di situ anggotanya cukup banyak. Misalnya di unit kerja saya, anggota kami PUK SPLF SPM PT Parin Sidoarjo, anggota kami 950. Tentunya dengan jumlah yang banyak, potensi masalah itu juga besar. Dan di situ terjadi dinamika di internal maupun eksternal, berhubungan dengan lingkungan pekerjaan, hubungan dengan pimpinan, bagaimana menyikapi isu-isu perburuan di eksternal maupun segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Karena luas ya, sosial,
kemudian kesehatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya di luar kegiatan serikat pekerja, tapi di situ masih menjadi tanggung jawab. Misalnya kami menjadi tim pembina dari K3, kami jadi tim pembina dari kegiatan olahraga di perusahaan, kegiatan budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Maka di situ dibutuhkan momen untuk bertukar pikiran, menyatukan visi, dan juga dibutuhkan sebuah pemecahan. Dan dengan prinsip satu komando, segala yang sudah dibahas dan diputuskan bersama melalui musyawarah itu nanti mau tidak mau harus dijalankan oleh semua pihak, semua yang menjadi bagian dari organisasi ini. Baik, jadi ternyata itu ya, nomor 2 adalah momen untuk bertukar pikiran atas permasalahan yang dihadapi. Jadi jika mungkin anggota ada yang menghadapi permasalahan, melaporkan kepada pengurus, kemudian pengurus bisa langsung bertukar pikiran untuk mencari jalan keluarnya ya, gitu ya. Betul. Ya. Yang berikutnya adalah momen untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan segala hal yang baru. Karena momen untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan segala hal yang baru. Karena di lingkup ketenagakerjaan, hubungan industrial, peraturan maupun regulasi ini kan dinamis. Dan dengan dinamika hukum di negara kita dibutuhkan pembelajaran dan salah satunya adalah momen rapat rutin ini. Jangan sampai kita sesama pengurus yang di situ punya tanggung jawab kepada anggota, kita tidak up to date terhadap isu-isu maupun regulasi-regulasi yang baru yang di situ membawai berhubungan dengan anggota kita, dan kami punya tanggung jawab menjaga marwah organisasi ini dan menjaga amanah organisasi ini. Dan di situ tentu saja tidak bisa lepas dari yang namanya segala hal yang baru. Salah satunya adalah regulasi maupun isu ketenagakerjaan yang baru, termasuk kita perlu menyampaikan pengalaman-pengalaman dari organisasi maupun rekan-rekan kita di luar yang terkadang itu tidak diterima oleh semua anggota maupun semua pengurus. Maka momen rapat rutin ini adalah salah satunya menyampaikan itu, dan kita belajar bersama apa yang bisa kita ambil. Dan jikalau itu berpotensi menjadi sebuah masalah di lingkup internal kita dan itu belum terjadi, maka kita bisa mengambil pelajaran dan kita mengantisipasi jangan sampai itu terjadi. Oke, sekarang di mana sih kita harus melakukan rapat rutin ini? Tentu saja relatif ya. Secara umum idealnya di lokasi atau sekretariat unit kerja bagi kita yang di tingkat unit kerja, tentu saja di internal perusahaan. Tapi sesuai dengan garis dan struktur serta tingkatan kepengurusan di organisasi itu kan berbeda-beda. Ada tingkat daerah, ada tingkat wilayah, dan di tingkat unit kerja idealnya di internal perusahaan, di sekretariat PUK. Namun juga tidak sebaiknya juga tidak melulu di satu tempat. Mungkin bisa jadi terkadang kita perlu di luar, refreshing sepulang kerja, atau terkadang juga semi-semi formal, terkadang juga informal di momen-momen di warung kopi, atau bahkan dimungkinkan ketika ada sebuah kegiatan, misalnya kita suatu ketika kita aksi dan seharusnya kita menjalankan rapat rutin di hari itu, bisa kita jalankan di lokasi aksi sambil kita berkoordinasi. Bahkan juga mungkin dimungkinkan kita dibutuhkan memerlukan sebuah langkah yang terbaru mengantisipasi hasil aksi hari ini atau aksi yang sedang berlangsung. Jadi itu ya pentingnya rapat rutin. Baik, untuk menutup pembahasan kita terkait rapat rutin ini, mungkin Bung Narwoko bisa menyampaikan closing statementnya terkait rapat rutin. Jadi yang pasti rapat rutin ini bagi kami, bagi kita, dan sebaiknya kita sepaham bahwa penting sekali menjalankan rapat rutin karena di situ adalah momen kita untuk menyatukan visi. Mungkin penjabarannya kita berkoordinasi, berkonsolidasi, mengevaluasi segala hal, dan kita belajar bersama.
sehingga roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik dan semua bagian dari organisasi ini bisa terakomodir dengan baik. Tentunya melalui sebuah komunikasi yang baik dan di situ memang sesuai dengan marwah dari organisasi ini. Demokratis organisasi berprinsip demokrasi. Jadi suara anggota harus sampai ke atas dan anggota punya hak untuk sosial kontrol kepada pimpinannya dan itu tentunya salah satu prosesnya adalah melalui rapat rutin dan juga agar segala isu permasalahan di internal maupun eksternal yang terhubungan dengan kita di tingkat unit kerja bisa dibahas dan dihasilkan sebuah keputusan maupun pembelajaran bersama agar roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Baik, demikian tadi pembahasan atau penjelasan terkait rapat rutin ya yang disampaikan oleh Bung Narwoko yang merupakan sekretaris pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT Pakarti Riken Indonesia. Mungkin salam logamnya Bung Narwoko, silakan. Tetap logam, kompak, kuat dan hebat. Hidup buruh. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih, demikian salam logam. Login.